Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin. Salatan taghfir biha junub wa tasluhu biha al-qulub wa tandai wa ta'lina biha syu'ufu ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para asatid, guru-guru agama, kita memohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar para guru-guru kita kepada habib-habib kita senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, kesehatan, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezekinya, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana dengan hidayah, taufik serta inayah kepada kita semua sehingga kembali kita pada malam hari ini diumumkan majelis ta'lim wa dzikir kamal mahdi. Kita berharap dari perkumpulan kita pada malam hari Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Dan kita berharap dengan sebab perkumpulan kita pada malam hari Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki yang halal, memberikan ilmu yang bermanfaat, memberikan kesehatan, keafiatan, keselamatan, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada mara bahaya, bala, wabah dan bencana, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, juriyah, sahabat dan pengikut ila yaumil qiyamah. Melanjutkan pembacaan kitab risalah Muawanah wa Mu'ajarah yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Muhammad Al-Haddad rahimakumullah. Wa alaika ya bi islahi syariratika hatta tasira khairan min alaniyatika salihah. Fadzalika li'anna sarirata mawdi'u najaril haq wa alaniyah madma'u najaril halqi wa ma zakarallah ta'ala sirra wa alaniyah wa fi kitab illa wa bada bi dzikri sirr wa kana min du'ahi alaihi salatu wassalam Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Al-Habib Abdullah memulai atas engkau wahai saudaraku. Perhatikan di sini kewajiban atas kita dengan memperhatikan syariratika itu hati, kalbun. Biasanya syarir alat ta'sir khairan sehingga hati engkau menjadi lebih baik daripada jahir alaniyah. Anggota badan, apa-apa yang kita kerjakan, anggota jahir kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita lebih lagi daripada anggota jahir. Yang demikian itu karena sesungguhnya hati adalah tempat pandangan Allah taala, sedangkan engkau jahir engkau, sedangkan anggota jahir badan, sujud kita, sholat kita, ruku kita adalah tempatnya pandangan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah taala tidaklah menyebutkan akan hati dan anggota jahir di dalam kitabnya kecuali Allah taala memulai dengan menyebut hati. Kaya menunjukkan atas pentingnya memperhatikan kebaikan hati melebihi anggota jahir. Dan sebagian daripada doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ij'al sarirati khairan alaniyah waj'al alaniyati shalihan. Ini doanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah hati hamba lebih baik daripada anggota jahir. Sarirati khairan alaniyah wa alaniyati shalihah. Berbicara tentang hati, para ulama menjelaskan di dalam hadis kita ada disebutkan inna fil jasad mudghah, sungguhnya di dalam satu jasad, satu tubuh seorang, baik laki-laki maupun perempuan,
ada satu gumpal darah, segumpal daging. Ija salahat salah jasadu kulluhu wa ija fasada jasadu kulluhu ala wahya qalbun. Ketahuilah apabila itu bagus. Bagus ini daging. Segumpal daging ini bagus, maka baguslah seluruh anggotanya. Dan apabila rusak, dimulai dari hati yang rusak, maka anggota jahilnya pun akan rusak. Di dalam agama Islam, para ulama menjelaskan beberapa penyakit hati. Ya, ini berkaitan dengan pengetahuan seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati ini hanya Allah yang tahu. Kita kada bisa mengetahui hati orang di samping kita. Kita kada tahu mengetahui hati seorang istri kita. Kita kada tahu mengetahui hati daripada suami kita, anak kita kada yang tahunya. Allah memandang. Ini satu penyakit, yaitu riya. Di dalam riya, di dalam agama Islam, riya ini satu penyakit yang harus kita buang di dalam hati kita. Jangan sampai ada di dalam diri seorang muslim berpenyakit riya. Sebagaimana ini riya merupakan sifatnya orang munafik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalah qamu kaslan yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, yukhadi'una Allah, menipu Allah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menipunya. Apabila mereka berdiri untuk sholat, merasa lapah, merasa susah, merasa malas, berat hati hendak sembahyang. Mereka bermaksud, bertujuan ingin dipuji. Nah, bahasanya ini orang pak ibadah bahasa di hadapan manusia. Dan mereka sedikit akan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu penyakit yang harus kita buang di dalam hati seseorang. Jangan kita hendak berbuat taat, beribadah kehadiran Allah, di dalam hati hendak minta puji, hendak minta dipadahkan alim, hendak dipadahkan seorang pengibadah. Yang kedua yaitu penyakit sombong. Nah, ini bahaya, penyakit sombong. Ana khairum minni, aku lebih baik daripada engkau. Aku lebih baik daripada engkau. Ini sifat daripada seorang iblis. Iblis ketiga. Nabi Allah Adam diciptakan ini iblis seorang yang taat kepada Allah awal mula. Tidak ada tempat di surga itu kecuali ini iblis pernah sujud di hadapan pernah sujud di surga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika Allah mencoba memberikan satu perintah kepada ini iblis bahwasanya engkau sujud, bahwasanya engkau hormati ini Nabi Allah Adam. Nabi Allah Adam. Hingga Nabi Allah Nabi Allah Adam disuruh iblis disuruh untuk menghormati seorang hamba yang bernama Nabi Allah Adam pada waktu itu. Jadi dia iblis ana khairum minhu, aku ini lebih baik daripada halaqtani anin nar, engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan Nabi Allah Adam halaqta minatin, engkau ciptakan daripada tanah. Ada aku sujud. Nah, dengan kesombongannya, dengan merasa dia lebih baik daripada orang lain, dia pun mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang sering meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis sekali saja mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa sifat sebagaimana ujub, merasa bangga diri. Jadi sifat riya ini berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Apapun kita beribadah, merasa diri kita ingin dipuji orang, ingin dilihat orang, maka ini bersifat riya. Ujub, dengki, dendam, banyak lagi. Berburuk sangka terhadap orang lain. Nah, ini bahaya. Haslatani laisa huma minal khair. Husnu jannillah wa husnu jannil abdi. Dua perkara Rasulullah bersabda, haslatani laisa huma minal khair. Tidak ada ganjaran yang lebih tinggi daripada keduanya ini. Pertama, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita melihat sesuatu ujian atau cobaan terhadap diri kita, maka daripada Allah kita berkeyakinan di dalam hati kita, apapun yang terjadi terhadap diri kita, Allah berkehendak baik terhadap hamba, terhadap kita. Nah, husnu jannillah wa husnu jannil abdi, berprasangka baik terhadap kepada manusia, sesama makhluk, prasangka baik ya. Nah, jangan sampai wa haslatin laisa minas syarr, dan dua perkara
Yang mana ini dua perkara tidak ada kepalanya daripada kejahatan. Dosa yang sangat besar. Suudzon lillah wa suudzon lil halqillah, berprasangka jahat terhadap Allah dan berprasangka jahat kepada manusia. Dan sekali-kali di dalam diri kita waspada boleh, waspada. Tapi jangan sampai mengira seseorang itu jahat. Dan misalnya ada di tengah malam ada orang berpandang di pelataran seorang, maling saja, jangan sampai gitu. Waspada boleh, bangun misalnya, jaga-jaga boleh. Jangan sampai berperangkatnya bahwasanya ini orang jahat di luar. Jadi ada para ulama menjelaskan beberapa cara untuk mengobati, membuangi penyakit hati. Ada penting. Ada kalau diminumi obat bedrik. Kalau sakit kepala, wajib obat bedrik minum. Tapi kalau penyakit hati, mesti ada beberapa cara yang diajarkan oleh para ulama. Sebagaimana memperbanyak zikir. Ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Bahwasanya perbanyaklah engkau zikir Allah, berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Berzikir kepada Allah. Zikir itu berkaitan apapun yang berkaitan kita mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya qaula la ilaha illallah abdalul zikri, qaula la abdalul zikri la ilaha illallah. Perbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah hari-hari. Misalnya banyak daripada mengucapkan la ilaha illallah. Atau zikir juga ketika seseorang membaca Al-Quran. Baca Al-Quran mengingat kepada Allah, membaca kalamullah, atau bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan ada beberapa pertanyaan. Ketika seseorang tidak bisa menghadirkan di dalam hatinya ketika dia mengingat Allah. Aku ini dia berzikir atau aku beramal saleh, aku hadir bersalawat atau hadir majlis salim, hatiku ini kada khusyuk juga. Hatiku ini kada ingat akan Allah Subhanahu wa taala. Karena penting. Hati harus ingat di dalam ketika kita ingat kepada Allah Subhanahu. Zahir kita zikir, hati kita pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini orang kada berzikir sama sekali. Kada mau hadir majlis ta'lim, kada mau baca Quran. Karena dia takut hatinya masih kada bisa hadir di dalam kebaikan-kebaikan. Dibanding orang yang hadir. Orang hadir berzikir tapi hatinya kasih tu kamari. Hatinya ingat ke pekerjaannya, hatinya ingat di dalam kebunnya. Lebih baik orang yang zikir ini daripada orang yang kada berzikir sama sekali. Nang urusan hati hadir, kada penting hadir, yang penting berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ini godaan-godaan daripada hawa nafsu, godaan daripada syaitan. Ngapain kan berzikir? Jangan kada ingat dia di dalam hati kan melalai dia lupa. Ini mulai. Jadi para ulama menjelaskan bahwasanya mulai sekalipun di dalam hati kita tanpa ada kehadiran, tanpa ada kehusuan, lakukan, kerjakan kebaikan. Sehingga suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan atau memberikan kepada kita hidayah atau taufik sehingga zahir kita zikir kepada Allah, hati kita pun berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama, banyak-banyak ingat kepada Allah. Baik lewat perkataan la ilaha illallah, baik bersalawat atau hadir daripada baca Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak mengucapkan istighfar. Astagfirullah. Apapun istighfarnya. Atau istighfar Nabi Allah Yunus. Ya Nabi Allah. Dalam waktu. Kalau Nabi Allah Yunus. Ala la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu istighfar Nabi Allah Yunus ketika di dalam perut ikan. Selamatkan Allah. Memperbanyak daripada mengucapkan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an. Ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah datang kepada pelajaran yaitu Al-Qur'an. Yang mana penyembuh daripada penyakit yang ada di dalam dada. Jadi obatnya orang hati yang gelap, hati yang kali bisa hadir kehadiran Allah, banyak baca Al-Qur'an. Banyak baca Al-Qur'an dan merupakan obat daripada hati, petunjuk dan kasih sayang bagi orang mukmin. Berkumpul orang soleh. Wasbir nafsa ma'al ladzina yad'una rabbahum
bil gudu wal asi yuriduna al wajhat wa la ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wa tabahu wa kana amru furuta. Wasbir nafsa ala man bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyuruhkan kepada Allah, menyuruhkan kepada kebaikan, baik sore ataupun pagi harinya, di pagi hari ataupun di senja hari. Dan janganlah engkau kedua matamu berpaling daripada mereka, hadir bersama orang-orang soleh, hadir kepada orang-orang yang dekat kepada Allah. Janganlah kita berpalingkan mata kita, muka kita mengharapkan perhiasan dunia karena kesibukan. Misalnya kadang kala lagi hadir majelis ta'lim, kadang kala lagi berkumpul orang soleh karena kesibukan urusan dunianya. Nah, ini hati, janganlah kau mengikuti orang-orang yang lupa, melihat orang yang mana hatinya telah dilalaikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lalai, orang kafir, orang munafik, ada mengingat dia akan Allah, urusan hawa nafsunya sehingga dia berbuat melampaui batas. Perbanyak daripada puasa. Nah, memperbanyak daripada puasa, di samping puasa yang dimana diwajibkan dalam 1 tahun sekali, bulan Ramadan, samping puasa Syawal, apalagi Kamis, puasa Arafah, Senin, Kamis, puasa Asyura, banyak puasa. Banyak berpuasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, menghadiri majelis ta'lim. Karena sesungguhnya orang yang hadir di dalam majelis ta'lim itu mempunyai akal. Pasti ingin mencari kebaikan, pasti ingin mengobati daripada hatinya yang sedang yang masih kotor, yang merasa dirinya masih mengharapkan curahan-curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian daripada pentingnya menjaga hati seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Orang muslim mesti menjaga hatinya, karena Allah Subhanahu wa taala, la innallah la yanjuru ila suarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang bungasnya seseorang, kayak apapun bungasnya seseorang, wala amwalikum, kayak apapun sugihnya, sehingga kasih sugihan istilahnya kada berdigit lagi, kada lagi triliun, kada bernomor lagi. Ya, kasih sugihan deh. Allah kadang memandang beberapa ketampanan seseorang atau kekayaan. Innallah yanjuru ila suwarikum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memandang akan hati-hati kalian. Nah, penting karena Allah Subhanahu wa taala pandangan senantiasa dalam hati seseorang, maka dianjurkan, diwajibkan bagi orang muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk membersihkan hatinya, untuk menjaga hatinya daripada penyakit-penyakit yang bisa merusak. Daripada ketika hatinya rusak, maka zahirnya pun akan rusak. Apabila bagus hatinya, insya Allah zahirnya pun akan bagus. Waman saluhat syaril salat alanya, insya Allah. Minggu yang akan datang kita lanjutkan daripada masih tentang hatinya seseorang, pentingnya menjaga hati dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengakhiri, sebagaimana biasa kita membaca syarat kamilah dengan harapan berikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, diberikan kesehatan, keabadian, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, dikabulkan segala hajat, dijauhkan daripada mara bahaya, dimatikan dan husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلع به القواعد وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام وبوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعدد كل ما إلك. اللهم صل صلاة كاملة
من على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتح. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.